Jadi siang ini saya ingin memberi kuliah mengenai katarak ya. Katarak merupakan penyebab kebutaan cukup tinggi ya di Indonesia ini ya. Karena kita di satu sisi negara kita negara tropis di mana ultraviolet juga sangat memberi dukungan ataupun memberi penyumbang terbesar terjadinya katarak ya. Ditambah lagi mungkin komplikasi dengan DM ya. Seperti kita ketahui kalau DM ya prevalensinya cukup tinggi di Indonesia, dengan demikian juga imbasnya katarak juga cukup tinggi. Jadi pada prinsipnya ini katarak ini suatu dilema bagi seluruh dokter mata di Indonesia, sehingga kami Persatuan Dokter Ahli Mata di Indonesia ya, persatuan profesi ini sampai menciptakan suatu badan yang kita sebut dengan SPBK, Seksi Penanggulangan Buta Katarak, ya kan? Beberapa tahun belakangan ini kalau di untuk Sumatera Utara saya ketuanya. Jadi di sini tujuan kita bagaimana memberantas katarak ini supaya dapat tereliminir dengan baik. Kendala yang terbesar juga pada saat pandemi ini, di mana selalu kita adain baksos ya, bakti sosial, biasanya kita ke daerah, kita ngadain bakti sosial operasi katarak massal, tapi karena pandemi ini cukup tertunda, sehingga otomatis insidensi dan prevalensi makin bertambah, sehingga mengakibatkan ada disebut dengan katarak backlog. Katarak backlog itu adalah katarak yang tidak bisa kita eliminir karena suatu hal ya, yang semestinya bisa kita eliminir, kita bisa buang kataraknya, tapi karena suatu hal kayak seperti ini pandemi, sehingga ini tidak tercapai. Oke. Nah, sembari nanti saya jelaskan ini ya. Oke, seperti kita ketahui katarak itu merupakan kekeruhan pada lensa. Lensa itu yang mana? Lensa itu yang ini nih ya. Lensanya itu ini. Lensa itu sorry. Oke, ya. Jadi lensa ini yang keruh, ya. Keruh, ya. Kenapa bisa itu tadi faktor usia degeneratif yang paling tinggi ya, kata senilis ya. Sehingga transparansinya menjadi berkurang, ya. Terus setelah itu faktor tadi saya bilang ultraviolet ataupun diabetes ataupun misalnya karena toksik dari obat-obatan ya, sehingga mengakibatkan kekeruhan pada lensa ini. Jadi biasanya ini transparan ya, tapi terhalang. Jadi cahaya masuk ke dalam tuh terhalang ya. Oke. Jadi letaknya itu di belakang iris ya, katarak gitu. Oke. Oke. Nah, ini seperti itu katarak. Nah, semestinya jernih, ini menjadi keruh ya. Keruh ya, jadi cahaya itu tidak bisa masuk ke retina ya, terhalang oleh si katarak ini tadi. Nah, clearness-nya itu semestinya jernih ya, bisa transparan. Ini menjadi keruh sehingga cahaya tidak bisa melewati lensa tersebut ya. Nah, jadi ini per definisi itu kekeruhan lensa karena koagulasi protein ya, yang irreversible. Jadi dia sifatnya irreversible. Dia tidak akan bisa balik kembali, tapi tetap progres dia, sifatnya progres. Ya, seperti kita tahu isi lensa itu merupakan kandungan protein tertinggi dari seluruh jaringan tubuh, ada 32-35%. Walaupun bukan terbesar di lensa, protein merupakan berperan penting terjadinya katarak ya. Kalau paling tinggi kandungan air pada lensa hampir sekitar 64%, 1%-nya itu dimiliki oleh elektrolit ya. Oke. Nah, kalau diperiksakan di slit lamp ya, kelihatan di sini ini kekeruhan ya. Ini lensanya mengalami suatu kekeruhan ya. Oke. Nah, jadi protein tadi ya, protein di lensa itu terdiri insoluble dan soluble ya. Insoluble itu tidak larut dalam air ya. Itu 15%, sementara yang soluble alfa, beta kristalin, gamma kristalin ya 85%.
Tapi begitu terjadi katarak, ini akan berubah. Insoluble-nya menjadi lebih tinggi dibanding yang soluble, ya. Ya, ini ada. Jadi kalau secara anatomi, ya, nukleus itu letaknya di tengah, ya, di sini ada korteks, sebentar itu disebut dengan kapsul lensa, ya, kapsul lensa. Jadi sebentar nukleus ini sel tubuh itu nggak akan pernah hilang, dia bertambah terus, ya. Ini ya. Oke. Nah, faktor risiko. Jadi beberapa faktor risiko terjadinya si katarak ini seperti saya bilang tadi, sunlight, ya. Jadi di sini negara kita negara khatulistiwa di mana paparan sinar matahari cukup tinggi dan cukup besar, sehingga kemungkinan terjadi kataraknya cukup banyak. Terus adanya diare katanya sehingga mengakibatkan dehidrasi, ya. Oke, nutrisi, ya. Jadi nutrisi misalnya itu dengan antioksidan itu sangat melindungi lensa, ya. Tapi bila misalnya kita tidak mengkonsumsi antioksidan, maka oksidasinya menjadi rusak, ya, sehingga menimbulkan suatu kekeruhan pada lensa. Diabetes, nah diabetes itu faktor yang berperan penting terjadinya suatu katarak. Kalau untuk di mata bukan hanya katarak saja, diabetes retinopati juga bisa dapat terjadi. Smoking dan alkohol katanya juga berperan. Edukasi. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat tuh sering banyak terjadi di daerah-daerah ya di apa namanya daerah terpencil, ya. Nah, mereka mengibaratkan katarak itu merupakan suatu penyakit apa namanya penyakit terakhir sebelum dia meninggal, begitu loh, ya. Jadi banyak itu terjadi katarak backlog yang saya ceritakan tadi karena tidak ketahuan dari masyarakat. Padahal begitu kita eliminir kataraknya, dia bisa dapat pulih dan terang kembali, ya, malah panjang umur, ya kan. Aspirin katanya. Jadi aspirin juga memiliki faktor risiko, ya. Baru steroid, kortikosteroid. Kortikosteroid itu juga berpunya peranan, ya, dalam terjadinya suatu apa namanya katarak, ya, terutama dengan subkapsular, bentuk subkapsular katarak. Terus kalau jenis kelamin, ya sebenarnya tidak terlampau banyak perbedaan jauh, ya. Nah, penyakit-penyakit mata sendiri itu bisa mengakibatkan suatu jenis katarak, misalnya glaukoma. Tadi seperti saya bilang tadi, glaukoma itu mempunyai peranan penting terjadinya katarak, ya, ataupun genetik, ya. Nah, pada katarak tadi, ya. Sebentar, ya. Iya, Pak. Posternya jadi pada katarak itu yang terjadi albuminoid tinggi, alfa kristalnya rendah, ya. Jadi yang insoluble yang tinggi. Terus natrium dan kalsium tinggi, kalium dan vitamin C rendah, protein rendah, O2 uptake-nya juga rendah, glutathione juga rendah katanya. Jadi begini, ya, monitor saya. Nah, terus ya macam-macam klasifikasi secara morfologi, letak ukuran itu bisa posterior subkapsular, nuklear itu di tengah, ya, lamelar, kapsular itu di kapsulnya. Kalau di posterior disebut dengan polar, sutural hanya garis saja, kortikal dan supranuklear. Nah, ini seperti dilihat di gambar ini, ya, nukleus itu di tengah, ya. Oke, kapsul itu di sini, ya. Jadi kapsul terjadi kapsul anterior dan kapsul posterior, ya. Oke.
Nah, ini secara penampakannya ya, secara melintang ya, anterior cortex ya, korteks kapsul anterior di atas, kapsul posterior di bawah. Nah, ini ada Junela Gini. Fungsi Junela Gini ini adalah fungsinya untuk meletakkan ataupun memposisikan lensa. Jadi lensa itu tergantung di Junela Gini ya, dia bergantung. Jadi kalau misalnya si Junela Gini-nya ada yang ruptur, otomatis posisi lensa ini bisa berubah posisinya ya, bisa subluxatio. Oke. Nah, ini jenis lensa, dilihat di sini. Nah, ini kekeruhan yang polar tadi disebut ya. Ini letaknya di kapsul posterior, dia hanya titik di tengah. Nah, kalau sama seperti begini ya, letaknya di tengah ya. Nah, kalau pasien-pasien dengan katarak yang polar ini, mereka sering mengeluhkan silau pada siang hari ya, tapi dia lebih enak ada di dalam rumah ya, indoor. Pada outdoor dia nggak tahan silau. Kenapa? Kalau begitu banyak paparan matahari, otomatis si pupil ini kan mengecil ya. Kalau pupil ini mengecil, otomatis si katarak ini akan menutupi cahaya ya, jadi terhalang. Tapi kalau misalnya di indoor ya kan pasti pupil akan menjadi lebih lebar lagi ya, karena cahayanya kurang ya. Jadi otomatis dari sisi katarak ini masih bisa lewatin sinar ya. Nah, ini yang bentuknya kortikal titik ya. Dan ini yang tipe yang matur ya, yang sudah hampir semuanya keruh ya. Oke. Nah, ini ada derajat-derajat kekeruhannya ya, grade 0. Kalau grade 0 ini mungkin visus juga belum terganggu ya. Belum terganggu. Grade 1. Nah, grade 1 ini itu tadi yang saya bilang tadi waktu pelajaran refraksi, ini shift to the myope. Ini lensanya lebih cembung ya, kayak akan air di sini. Sehingga kalau dengan pemberian lensa minus itu menjadi lebih jelas ya. Padahal sebenarnya itu sifatnya temporer saja. Nah, sementara kalau grade 2 ini sudah lebih menebal ya, kekeruhannya lebih nyata, dan grade 3 ini kekeruhan secara total. Nah, ini kalau kita lihat ini dalam posisi pupil yang belum dilebarkan. Tapi ini pupilnya sudah dilebarkan ya. Oke. Nah, secara etiologi dibagi senilis. Senilis merupakan yang terbanyak penyebab katarak ya. Senilis karena faktor usia ya. Oke, traumatik. Traumatik itu juga punya peranan penting ya. Karena seperti penetrasi ya, ada sebentar ya. Halo. Iya, iya. Ya. Jadi traumatik ya. Traumatik itu seperti penetrasi, kontusio, iradiasi inframerah, shock elektrik, ya, radiasi ionisasi, ya, metabolik ini diabetes, ya, hipoglikemia. Jadi traumatik ini yang bisa menimbulkan ruptur dari si Junela Gini ya. Oke. Nah, ada beberapa lagi galaktosemia ya, oke. Toksik. Nah, ini tadi obat-obatan. Jadi kortikosteroid ini sering terjadi ya, sifat terjadi memberi peran terjadinya suatu katarak ya. Biasanya orang-orang yang mengkonsumsi steroid yang jangka panjang dia akan menimbulkan suatu katarak ya. Sering itu biasanya itu pasien-pasien datang ya, apalagi pekerja-pekerja kan. Jadi sudah terjadi katarak tuh, saya tanya apakah dia mengkonsumsi obat-obat obat pegalino atau jamu-jamu pegalino. Biasanya itu di kandungan obat itu sering terselipkan steroid ya. Jadi itu memberi peran terjadinya katarak.
Oke, ada busulfan, emas amiodaron. Sementara sekunder tadi komplikasi dari si penyakit yang ada di mata seperti uveitis, miop tinggi, glaukom flecken ya, ataupun memang bawaan dari kandungan. Jadi ada katarak kongenital ya. Biasanya itu jadi katarak ini semua kongenital, nanti ada pembagiannya juvenile ya. Baru matur dan hipermatur. Jadi kalau yang maternal itu kebanyakan karena ada penyakit-penyakit riwayat waktu selama kehamilan ya, seperti rubella dan toxoplasmosis. Oke. Terus cytomegaloid inclusion, nah maternal drug induction seperti thalidomide ya, corticosteroid atau kelainan lainnya, dan genetik ya seperti Down syndrome dan Werner ya, Rothmund-Loos dan hereditary. Nah, klasifikasi secara klinis itu terbagi kongenital, juvenile, senilis itu ada stadium incipient, immature, matur dan hipermatur ya. Sementara traumatik, katarak dan komplikata. Nah, klasifikasi lain-lain itu bisa berdasarkan konsistensi, stadium, baru Lox opacity ataupun Wilmer system ya, banyak pembagiannya. Nah, kita coba bicara ya katarak kongenital. Jadi katarak kongenital ini itu terjadi pada bayi lahir sampai dengan usia kurang dari 3 bulan postpartum. Ya, biasanya itu herediter ya, penyebabnya herediter, drug induced ya, baru kromosom abnormality ya, prematur, metabolic disorder ya, severe maternal malnutrition, berhubungan dengan penyakit sistemik terutama ibu. Nah, ya, dan berhubungan dengan penyakit sistemik bayinya sendiri. Ya, ataupun adanya penyakit-penyakit intraokular pada bayi tersebut. Jadi kadang-kadang katarak kongenital itu tidak berdiri sendiri, biasanya dia berkaitan dengan ada kelainan lainnya seperti misalnya kelainan mata aniridia, koloboma, mikroptalmus, PAPV, ataupun ada penyakit misalnya sindromatik kongenital katarak ya. Nah, klinis. Nah, jadi bisa satu mata, bisa dua mata, bisa hanya parsial saja, jadi gangguan visus tidak begitu besar. Bila total leukokoria. Jadi leukokoria itu artinya adalah bintik putih yang ada di pupil. Ya, sebenarnya kalau di leukokoria itu banyak sekali, ada 14. Salah satunya si katarak kongenital. Retinoblastoma juga akan menimbulkan leukokoria ya, retinoblastoma. PHPV, Coats disease ya banyak ya. Jadi salah satunya itu adalah katarak kongenital. Nah, bila visusnya terganggu, itu bisa terjadi amblyopia. Jadi retina itu sangat berperan, sangat penting sekali akan hadirnya si cahaya. Jadi cahaya bila terhalang masuk ke retina, otomatis kerja retina tidak berfungsi. Otomatis visus menjadi menurun, disebut dengan amblyopia. Jadi harus segera dioperasi segera mungkin. Jadi kalau apalagi yang unilateral ya, unilateral itu kan satu mata terang, satu mata kabur. Karena katarak. Jadi yang katarak ini harus sesegera mungkin diambil ya. Nah, ini katarak ini seperti ini putih begini ya, katarak ya. Nah, seperti begini kelihatan di sini ya, ada nampak keruhan ya. Nah, untuk juvenile ini biasanya itu bentuk kongenital ya, biasanya itu padatnya pada usia dewasa muda. Jadi waktu awal-awal usia kelahiran itu mereka belum si kataraknya belum terlampau banyak ya. Bentuk yang kedua adalah bentuk acquired, mungkin karena trauma ataupun obat-obatan ataupun penyakit seperti diabetes ya. Bisa unilateral, bisa bilateral ya. Oke. Nah, kalau untuk katarak juvenile ini kan mungkin hanya cukup aspirasi dan irigasi saja karena nukleusnya belum terbentuk. Ya, jadi cukup aspirasi irigasi saja, sama seperti kongenital cukup aspirasi dan irigasi saja sehingga dia sifatnya hanya seperti cairan ya, korteks. Tapi nukleus kan lebih padat tuh. Jadi nukleus itu jarang terjadi pada kasus katarak kongenital dan juvenile. Nah, senilis ini merupakan penyebab terbanyak dari katarak ya. Ini proses degeneratif ya. Setiap orang pasti bakalan kena katarak gitu ya. Cuman masalahnya cepat atau lambat kan begitu. Timbul pada usia di atas 40 tahun, ada 4 stadium, insipient, imatur, matur, dan hipermatur ya.
Jadi kalau pada kasus-kasus insipien ini dia apa namanya, visusnya tidak terlalu terganggu ya. Mungkin kegangguannya mungkin dia melihat cahaya terlalu silau atau warnanya tidak terlalu tajam gitu ya. Jadi kalau visusnya belum terganggu. Kalau imatur sudah mulai terganggu ya visusnya. Kalau yang matur lebih padat lagi, lebih nyata lagi kekeruhannya, dan hipermatur itu sampai apa namanya, kataraknya itu sampai hampir mau turun ya. Nah, gejala pada katarak itu biasa penderita mengeluhkan adanya perubahan refraksi ya bila sebelum memakai kacamata. Itu tadi saya, kalau yang awal-awal itu stadium yang imatur itu akan terjadi perubahan shift to the myop, ya kan? Jadi kadang-kadang itu ada pasien misalnya dia datang dengan visus 6/60, kita pinhole, oke maju jadi 6/18. Kita coba untuk kasih ukuran kacamata karena pinhole yang maju. Kita kasih -2 nggak terang gitu. Padahal 6/60 itu selayaknya dikasih -2 sudah terang. Dikasih -4 dia malah lebih terang. Jadi ada overkoreksi ya pada kasus-kasus yang myopia ini. Myopia yang bertambah ya itu disebut dengan second sight ya. Terus fitur yang berangsur-angsur menurun, kesulitan membaca karena visus menurun, kesulitan melihat pada cahaya terang, silau, halo, dan diplopia monokular. Nah, seperti ini gambarannya ya. Oke, di sini kelihatan jernih sekali ya, cerah ya. Tapi di sini terjadi blur ya, kekaburan ya. Jadi di sini karena akibat si lensanya keruh, makanya cahayanya itu dispersif, menyebar dia ya. Menyebar. Oke. Seperti ini melihat lampu ini tadi ya, seperti ada halo ya. Oke, lampunya. Oke, pemeriksaan apa yang harus kita lakukan? Visus harus dong ya kan, untuk bisa mengetahui bagaimana efek yang terjadi terhadap tajam penglihatannya. Proses refraksi, proses cahaya. Jadi kalau misalnya proses cahaya, kalau seandainya stadiumnya sudah hipermatur, dia tidak bisa lagi melihat visus. Ya kita harus kita lakukan cahaya, kita center matanya, melihat apakah dia masih bisa melihat cahaya apa tidak, ya light perception ya, untuk mengetahui apakah fungsionalitinya masih bagus ya. Lihat juga aneksa mata, air mata, kornea, COA. Nah COA ya dilihat dangkal atau sedang ya, tekanan intraokuli. Nah ini penting sekali. Jadi kalau dengan tekanan-tekanan yang sangat tinggi itu kita tidak berani melakukan operasi katarak karena akan menimbulkan kejadian robeknya kapsul posterior ya, itu yang harus dijaga. Dan lihat pupil, apakah pupilnya dilatasi apa tidak. Jadi kita untuk operasi katarak ya pupilnya itu harus dalam keadaan dilatasi. Oke. Nah ini terjadi gangguan refraksi ya. Kalau yang jelas ini normal clear lens ini kelihatan jelas ini tulisan-tulisan ini, tapi pada katarak ini terjadi blur dia ya. Nah, ini tadi gambaran katarak ya. Oke, lihat di sini ada apa namanya ini ya, garisan-garis begini ya. Ini pada pasien slit lamp, ini pada kasus yang sudah matur ya. Nah, morfologi dan stadium katarak. Nah, katarak stilis itu ada stadium insipient ya. Jadi dia belum menimbulkan gangguan visus, kekeruhannya hanya pada bagian perifer saja ya. Oke. Yang imatur sudah ada meluas tapi belum mengenai seluruh desa. Pseudotest positif. Apa itu pseudotest positif? Pseudotest positif adalah kita menyenterkan ke arah mata kita dari daerah temporal dengan sudut 45 derajat. Kita lihat bayangan bayangan iris pada lensa gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kamu lihat ada bayangan iris pada lensa, disebut dengan pseudotest positif, ya. Berarti lensanya masih belum keruh. Tapi kalau sudah keruh, ya matur, itu pseudotest negatif. Sama seperti kamu melihat bayangan kamu di air yang jernih kan masih bisa kelihatan bayangan kamu ya. Nah itu disebut positif. Tapi kalau bayangan di air keruh kan nggak bisa kelihatan ya. Refleks fundus positif ya, masih kelihatan refleks fundusnya berwarna merah, dapat terjadi intumesensi. Nah, ini tadi karena saya bilang tadi lensa membengkak karena air masuk ke dalam sehingga menimbulkan komplikasi glaukoma. Jadi disebut dengan vakuomorfik glaukoma.
Jadi bentuk lensanya itu menjadi mencemung, mengakibatkan mendorong si iris ke arah depan, ya, dan anterior chambernya menjadi lebih dangkal, otomatis sudut bilik mata menjadi lebih sempit, ya. Oke. Sementara yang matur itu lensa telah menjadi keruh seluruhnya, siluetesnya negatif, ya, dan refleks fundusnya tidak kelihatan lagi. Nah, ini yang sudah matur, ya. Oke. Nah, yang hipermatur, nah ini tadi korteks lensa telah mencair sehingga lensa turun karena daya beratnya, tampak nukleus berbayang setengah lingkaran di bagian bawah. Kapsul lensa juga rusak, lebih permeabel, jadi ada kebocoran. Isi korteks yang cair keluar, lensa kempis, berkerut, di bawahnya terdapat nukleus disebut dengan katarak Morgagni. Iris menjadi tremulans, COA menjadi lebih dalam, ya. Karena sudah bocor, jadi air yang di dalam lensanya keluar, ya. Nah, seperti begini ya katarak, ya. Jadi kapsul lensanya lebih berkerut-kerut dia ini, ya. Oke. Kalau ditanya visusnya udah jelek sekali nih, ya. Mungkin light perception. Nah, ada namanya glaukoma fakulitik, ya. Ini akibat dari hipermatur tadi, di mana substansi lensa yang keluar tadi diresorpsi oleh fagosit atau makrofag yang banyak terdapat di COA. Nah, itu akan menyebabkan sumbatan pada bilik mata. Jadi jalur-jalur trabekulanya mengalami penyumbatan karena adanya fagosit atau makrofag, ya. Sehingga mengakibatkan dia akan menyumbat. Jadi aliran dari aquasumurnya tidak lancar. Ataupun fagotoksik. Nah, terjadi toksik atau reaksi alergis yang disebut uveitis pada anterior chamber ataupun dislokasi lensa. Jadi karena beratnya tadi lensa tadi mengakibatkan jumlah juniinya menjadi lebih jadi ruptur, ya, karena menahan berat nukleus yang cukup berat, ya. Nah, ini fakulitik glaukoma, ya. Jadi ada beberapa yang bocor dari lensa, dia akan membuat reaksi peradangan, ya, menyumbat sudut bilik mata. Nah, jadi apa yang terjadi? Lihat korneanya kan tidak clear kan, udem kan. Nah, ini kalau diukur tekanan bola matanya cukup tinggi, sangat tinggi malahan, ya. Nah, dilihat di sini matanya juga hiperemis, ya, merah, ya, karena ini disebut dengan glaukoma. Nah, ini subluxation lentis, ya, zona gini-nya tadi jatuh lepas. Nah, ini lensanya di bawah, ya. Oke. Jadi ini aturannya ini naik ke atas, tapi karena zona gini di sini sudah rapuh, jadi dia putus, jadi si lensnya bergeser ke bawah, ya. Oke. Ada disebutkan katarak komplikata. Nah, ini karena mungkin penyebab oleh penyakit lain. Kalau penyakit lokal di mata, misalnya uveitis, glaukoma, ablasio retina, atau penyakit sistemik, ya, DM, galaktosemia, ya. Nah, yang traumatik. Nah, traumatik ini tadi bisa trauma tembus, trauma tumpul, ya. Nah, yang bisa salah satu penyebabnya bisa terjadi subluxatio, ya. Unilateral, ya, biasanya satu mata, ya. Kecuali kalau dapat dua-duanya berarti naas sekali, ya. Nah, kalau misalnya kena panas ataupun kena misalnya takut ada hantaman dari memang harus dilakukan pemberian pemakaian Google, ya. Nah, lihat katarak traumatika, ya. Mesti ada port di entry, ya. Jadi kemungkinan garis ini adalah port di entry tadi, ya. Sehingga mengakibatkan si lensanya, kapsul dari lensanya menjadi terbuka, ya, sehingga menemukan katarak. Nah, indikasi operasi katarak. Sebenarnya kapan sih kamu ingin melakukan operasi katarak, kan? Jadi kapan saja sih? Ya. Apakah setiap orang berhak untuk operasi katarak? Bisa aja, ya. Tapi yang paling penting saat itu memang sudah mengganggu visusnya sudah menurun ataupun mengganggu aktivitasnya sehari-hari, kan begitu, ya kan? Bila misalnya dia seorang guru gitu kan menunggu sepertiga rakus ataupun putih semua gitu, ya, yang dia memang sehari-hari dia melakukan kegiatan. Tapi kalau misalnya dia seorang tidak banyak kegiatan ataupun hanya di rumah saja, ya mungkin kalau visus-visus yang masih 6/60 gitu, ya, kekeruhannya masih imatur, mereka belum mau operasi gitu kan.
tunggu matur atau gimana gitu ya. Ataupun karena alasan medis. Nah, jadi bila sudah menimbulkan penyakit lain ataupun seperti glaukoma, jadi dislokasi. Jadi mau nggak mau itu harus diambil. Ataupun kosmetik. Kalau kosmetik sini enggak sih ya. Jadi setiap orang paling penting itu visusnya menurun dan memang sudah mengganggu dengan aktivitas sehari-hari ya. Metodenya ada yang simpel ekstraksi, ya ini zaman dulu ya, katarak ekstraksi intrakapsular. Jadi seluruh whole lens ya, whole lens-nya itu diambil semua ya, baik kapsul anterior, kapsul si posterior, isi dalam lensa semua diambil semua. Nah, baru yang berikutnya yang B-nya itu katarak ekstraksi ekstrakapsular. Dia tidak buang semua, tapi dia tinggalkan kapsul posteriornya. Jadi dia buka dulu kapsul anterior, diambilnya si nukleus isinya, baru dia tinggalkan kapsul posterior. Nah, yang kedua ini sama seperti 1B, tapi dia menambah implantasi IOL. Nah, seperti saya bilang tadi ya, jadi lensa tanam itu ditambah ke dalam. Jadi lensa tanam ini, IOL ini pengganti lensa sebenarnya. Lensa sebenarnya kan ada powernya. Nah, ya kan? Maka untuk mengganti powernya kita masukkan IOL-nya. Nah, IOL-nya ini kita bisa lihat, kita ukur pada pemeriksaan biometri. Itu sebelum kita lakukan tindakan operasi katarak, kita ukur dulu. Jadi kita bisa memprediksikan nanti masuknya IOL lensa tanam ke dalam supaya tercapai visusnya 6/6 ya. Nah, jadi yang nomor 1, nomor 2 ini dia ini gunting kornea ya, setelah itu lebih kurang sekitar 10-12 mm, setelah keluar lensanya semua dimasukkan IOL, habis itu dijahit ya. Kalau vakoemulsifikasi ini dia itu tidak ada jahitan, tindakannya minimal invasif, proses pemulihan penglihatannya jauh lebih cepat dibanding ECCE tadi, CEC ya. Nah, ada satu lagi, saya nggak tahu ada 6 nggak ini. Oke, ada satu lagi small incision cataract surgery ya. Dia itu lebih manual ya, tidak menggunakan mesin. Kalau vakuumifikasi dia pakai mesin ya, mesin ultrasound ya untuk menghancurkan si lensanya, nukleusnya. Kalau si 6 ini dia tidak pakai jahitan, cuman dia insisinya melalui tunnel ya. Oke, sementara femtosecond laser ini hampir sama sih. Sebenarnya femtosecond laser ini hanya tugasnya memberi insisi pada kornea, memberi reksis ya, membuat reksis, merobek kapsul anterior dan juga memotong-motong kapsul. Tapi untuk melakukan eliminir atau mengambil si kataraknya ya harus digunakan dengan vakuemulsifikasi. Oke, nanti untuk vakuemulsifikasi nanti saya kasih coba kalau sempat saya kasih beri videonya ya. Oke, nah yang katarak ekstraksi intrakapsular ya. Jadi katarak sendiri stadium matur. Oh tidak, sekarang intrakapsular ini banyak kita tinggalkan ya. Banyak sekali kita tinggalkan ya. Karena ini menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lain. Dislokasi lentis. Nah, paling dislokasi lentis. Tapi pun tergantung kalau memang dislokasinya ataupun subluxasinya tidak terlampau lebar ya, tidak terlampau lebar, mungkin masih bisa kita gunakan ada namanya kapsul tension ring ya. Tapi kalau sudah terjadi luxatio sampai si kataraknya atau lensanya misalnya sudah ke anterior chamber, ya mau nggak mau ya harus menggunakan intrakapsular ya. Nah, kalau hipermatur intumescens itu masih bisa kita lakukan teknik-teknik yang biasa ya. Nah ini afakia, ini irirektomi. Tadi waktu pagi-pagi saya buat irirektomi. Nah ini irirektomi ya, perifer ya. Jadi cairan di posterior chamber bisa bypass ya tanpa melalui pupil. Nah pada kasus-kasus ini biasanya ya. Terus ini kan kalau setelah operasi, afakia namanya ya, lensanya nggak ada ya. Ini pasiennya mengalami kabur, jadi visusnya paling ada 1/60. Jadi untuk supaya dia bisa melihat lebih jelas lagi, dia harus menggunakan kacamata plus 10. Kacamata plus 10 dioptri, cukup tebal ya.
pasti akan mengalami gangguan, tidak kenyamanan. Nah, jadi ada beberapa sejawat itu memasukkan lensa tanam IOL, tapi dia di anterior, di anterior chamber dia dimasukkan ya. Nah, cuman itu tadi komplikasinya itu tadi si tekanan bola mata cenderung lebih meningkat. Ada beberapa sejawat juga dia melakukan claw iris. Jadi di lens si IOL-nya itu dia claw, dia buat dijepitnya si iris ini ya di sini ya. Jadi istilahnya lebih menghindari ataupun karena lensnya lebih kecil, jadi otomatis katanya bukan otomatis sih resikonya terjadi peningkatan tekanan intraokular itu lebih sedikit berkurang dibanding yang IOL yang anterior yang biasa. Nah, ini yang katarak ekstraksi ekstrakapsular, congenital juvenile senilis immature traumatic complicata. Jadi kalau dulu waktu saya masih residen, ya sekarang pun residen juga, ya ini harus tetap bisa dikuasai ya, karena ini basicnya ya, ini basic untuk melakukan tindakan operasi katarak ya. Dia jahit, dia gunting, jadi apa namanya ini, kalau melakukan ini ya waktunya cukup lama ya. Setelah itu komplikasi yang timbulkan lebih besar dibanding dengan VECO ya. Nah, komplikasi apa sih yang terjadi komplikasi? Komplikasinya itu kalau awal itu bisa terjadi iris prolaps. Nah, pada kasus-kasus yang penjahitan ya, melakukan penjahitan, irisnya bisa keluar karena apa? Jahitnya tidak rapat ya. Hipema, perdarahan pada anterior chamber, mungkin pada saat kita operasi banyak manipulasi yang terjadi sehingga terkena akar iris. Akar iris itu banyak pembuluh darah sehingga terjadi hipema, darahnya menumpuk di anterior chamber. Striakeratopati. Nah, itu tadi striakeratopati apa penyebabnya? Karena endotel korneanya ya terkena-kena. Jadi endotelnya terkena ya, tergesek-gesek ya pada saat pengangkatan nukleusnya ya. Hunlik, kebocoran pada luka yang mengakibatkan anterior chamber menjadi lebih dangkal. Pupil blok, ya pupilnya blok itu berarti pupilnya tidak bisa konstriksi, dilatasi. Kenapa? Karena ada bahan-bahan seperti viskoelastis itu terperangkap di dalam, ya. Ataupun ada namanya vitreous, ya. Jadi di belakang si kapsul lensa itu kan ada kapsul posterior di belakangnya tadi, di bawahnya itu ada vitreous. Jadi kalau kapsul posteriornya misalnya ada komplikasi terjadi kebocoran, kita semuanya PCR, posterior kapsul ruptur, vitreous yang dalam akan keluar. Nah, itu akan membuat blok pupil. Nah, bisa terjadi bakterial endophthalmitis ya, infeksi ya. Oke. Nah, ini korneal edema pasca operasi katarak ya. Kelihatan di sini korneanya jelek banget ya, udem ya, keruh sekali. Ya. Nah, ini endophthalmitis ya, infeksi ya. Wah, kalau begini dokter mati gini nggak bisa tidur ini. Karena pengobatannya sangat-sangat susah sekali ya, apalagi kalau memang golongan jamur yang terjadi ya. Nah, kalau ada komplikasi yang lambat itu bisa terjadi CME ya, sistem makular edema, kekeruhan kapsul posterior. Oh, jadi kapsul posteriornya kan kita tinggalkan tadi. Nah, itu bisa keruh kembali ya. Kenapa bisa keruh? Mungkin pada saat pengerjaannya tidak bersih ya. Masih ada sisa kortex yang tertinggal ataupun bahan jenis IOL-nya, intraocular lens yang tidak sesuai, yang tidak bagus begitu. Sehingga menimbulkan kekurangan kapsul. Bila terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apa kita operasi kembali? Tidak perlu. Kita hanya menggunakan yak laser saja ya. Ablasi retina, retinal detachment, ya itu biasanya kalau misalnya pada kasus-kasus tadi vitreusnya yang prolaps terlalu banyak ya, mengakibatkan vitreusnya keluar, otomatis si vitreusnya kan jadi lebih encer di dalam sehingga terjadi ablasio retina. Bisa epitel ingrowth ya, tidak terjadi pertumbuhan epitel, filtering bleb, vitreous start syndrome, vitreous weak syndrome, UGH ya. Nah, ini IOL. Nah, IOL ini ada lensa tanam ya yang dimasukkan ke dalam si kantung lensa yang ada gitu ya. Setelah diambil nukleusnya, nah berarti kan kapsul posteriornya ada. Jadi kita letakkan ini di atas kapsul posterior. Nah ini yang foldable, bisa dilipat. Jadi kalau untuk yang vakuum emulsifikasi dia tidak dimasukkan tidak dalam keadaan begini besar.
Karena kualifikasi itu dia hanya membuka sekitar 2,5 mm sampai 3 mm saja. Jadi lensanya ini harus dilipat, diinjek ke dalam, nanti di dalam dia akan terbuka lagi. Nanti saya kasih contohnya. Nah, ada beberapa jenis-jenis IOL di sini. Ini yang single power ya lens ya. Ini yang monofokal ya. Dia hanya evaluasi lihat jauh saja ya. Oke. Ini ada yang multifokal. Dia kan ada bulatan, seperti saya bilang multifokal, yang bulat kecil, ini makin lama makin melebar. Ini untuk apa namanya? Untuk pada kasus-kasus kalau pasien mau bebas kacamata untuk membaca, ya melihat jauh atau melihat sedang ya. Nah, sebenarnya ini akomodasi lensa ini lensanya berakomodasi ya. Nah, katarak apa yang terjadi kalau monofokal ya kan? Dia hanya distant only saja yang bagus ya. Ya kan? Nah, distant only. Kalau multifokal ya kan? Near vision-nya kan kabur nih kalau monofokal. Nah, nih. Tapi kalau monofokal dia bisa jelas. Ya kan? Kalau dim light vision ini kalau monofokal fokus itu lebih jelas. Sementara di multifokal itu ya walaupun tidak jelas sekali tapi lebih baik. Ya, jadi pilihan multifokal ini yang terbaik. Cuman itu tadi kita perlu adaptasi yang terlalu yang baik ya sehingga kita bisa menguasai ini tadi ya. Di samping itu pun memang jenis lensa multifokal ini harganya lebih mahal dibanding yang monofokal. Oke. Nah, ini ada indikasi lensa ya. Postoperatif. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Coba saya kasih video ya. Nah, ini video saya operasi ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke ya. Oke. Jadi saya ini saya akan melakukan vakoemulsifikasi ya. Oke. Nih pupilnya harus dilatasi ya. Ya kan? Pupilnya harus dilatasi. Ya seperti biasa ya harus diinfeksi dulu ya. Pupilnya harus dilatasi karena kita memudahkan untuk melakukan tindakan penyedotan katarak tadi. Nah, kalau kita lihat ini visusnya ini ya ini masih stadium yang imatur ya. Jadi kekeruhannya belum menyeluruh ya. Oke, belum menyeluruh. Oke, saya percepat sedikit ya. Oke, sebelum saya. Nah, ini saya lakukan insisinya dengan step knife keratum yang diameternya cuma 2,75 mm ya. Terus saya berikan ini ada cairan yang isinya lidocaine dan epinephrine. Lidocaine fungsinya untuk melakukan anestesi ya, dan epinephrine gunanya untuk melebarkan pupil, kan kelihatan lebih lebar lagi ya. Nah, jadi sini bius yang saya lakukan anestesi hanya cukup tetes saja ya, tidak pakai suntik-suntik. Nah, ini saya lakukan pemberian Triphan Blue ini dalam rangka apa? Supaya kapsul anteriornya bisa saya warnai. Jadi memudahkan saya untuk melakukan perobekan ya. Oke. Nah, setelah ini biasanya saya bilas. Oke. Sorry, maaf ya. Oke, saya ulangi. Oke. Siap itu saya bilas ya. Saya bilas, saya keluarkan. Oke. Nah, jadi anterior chamber-nya kan udah keluar ini ya. Keluar nih. Ya kan? Kan kalau sudah saya tembus di sini berarti anteriornya. Nah, saya berikan viskoelastis. Ini viskoelastis ini ya dengan catatan untuk membentuk anterior chamber-nya. Jadi viskoelastis itu lebih tebal ya sehingga tidak kolaps si anterior chamber-nya. Baru saya lakukan insisi ya, insisi kiri kanan ya, biasanya untuk chopper saya second instrument ya, kiri kanan saya insisi.
Insinya lebih kurang 1 mm saja diameternya. Lalu saya lakukan perobekan kapsul anterior. Saya mencoba untuk menggunakan sistoton terlebih dahulu. Saya robek. Dulu saya buka flapnya. Oke, kelihatan flapnya ada yang terbuka. Oke. Nah, oke, saya buka. Jadi yang saya robek ini kapsul anteriornya, ya. Oke, saya bantu dengan pinset, namanya ini pinset Utrata. Saya lakukan ya perobekannya secara continuous ya, continuous atau disebut dengan CCCC, continuous curvilinear capsulorhexis namanya. Ya, oke. Saya robek itu, oke. Oke. Nah, jadi ini yang bagian ini kapsul anterior yang saya robek. Ya, berarti di dalam ini tinggal korteks dan nukleusnya saja ya. Oke. Saya bersihkan, saya lakukan hidrodiseksi dalam arti kata untuk melepaskan perlengketan antara si korteks dan nukleus dari kapsulnya ya. Saya lakukan hidrodiseksi ya. Ini kalian supaya nambah wawasan apa sih VECO itu ya. Mungkin Oke, saya pastikan supaya si nukleusnya sudah terlepas ya. Oke, saya goyang-goyang, saya coba untuk goyang-goyang nukleusnya setelah terlepas. Nah, baru saya akan masukkan mesin vakum ya. Jadi ini ada namanya tip VECO ya. Jadi dia mengeluarkan air ya, menyedot dengan ultrasound, dengan getaran ultrasound ya. Oke. Saya bersihkan dulu, lalu saya lakukan sculpting ya. Oke, saya membuat apa namanya parit ya. Tarik terus ya ke dalam si nukleusnya. Ya. Terus saya saya gerus terus. Oke, dengan bantuan second instrument ini, yang tangan ini second instrument. Oke. Membelahnya, oke, membelah dua. Oke. Jadi ibarat ini kalau kalian makan kue tart kan nggak bisa semuanya kalian makan ya. Jadi kalian belah dua dulu kue tartnya ya. Setelah saya belah dua, jadi saya belah lebih kecil-kecil lagi ya. Saya belah kecil-kecil lagi. Saya belah kecil-kecil lagi. Saya belah kecil-kecil lagi ya. Workshop itu saya makan, saya sedot. Saya sedot pelan, bagian-bagian kecil saya sedot. Sedot. Jadi yang saya ambil ini hanya bagian nukleusnya, jadi kapsulnya saya nggak pegang-pegang nih, ya. Jadi dari robek kapsul yang tadi saya buka, ya. Saya ambil, saya sedot, saya makan. Oke, kelihatan kan sudah lebih jernih kan? Yang kurang sentral dan posisinya. Oke, ya. Ya, kelihatan ini tadi bekas reaksi saya tadi yang saya robek tadi yang di awal.
Jadi isinya tadi udah saya ambil ini, ya saya ambil semua. Kapsul posteriornya masih tetap di dalam ya. Jadi saya nggak ambil-ambil ya. Baru ini sisa korteksnya yang ada, ini saya akan melakukan aspirasi irigasi ya. Ini. Saya ambil sisa-sisa korteks yang ada, memastikan supaya semuanya jadi lebih clear, lebih bersih ya. Itu namanya korteks ya. Saya ambil. Korteks. Oke, masih ada di bagian sebelah. Oke. Ini akan saya bersihkan lagi. Ini adalah irigasi air keluar, sementara ini vakumnya ya, penyedotannya. Oke, sudah bersih semua. Oke. Ini saya akan memasukkan lensa tanam. Nah, ini lensa tanamnya. Nah, ini yang di dalam ini ya, sudah dilipat ya. Dan ini saya insert ke dalam. Kelihatan di dalam, dan di dalam dia mengembang. Oke. Baru saya posisikan di kapsulnya, di in the bag. Oke, ya. Oke, nah jadi operasi ini tidak perlu jahitan ya, tidak perlu jahitan. Jadi saya membersihkan sisa-sisa material visko yang ada tinggal di dalam. Nah, di sini saya hanya memberikan cairan, mengudemkan tepi dari bibir luka ya. Oke. Saya mengudemkan pinggir luka saja. Oke. Jadi sudah selesai, operasi selesai. Terakhir saya berikan injeksi antibiotik ya. Saya masukkan ke dalam intraveneral. Nah, jadi operasinya tidak terlalu lama ya. Cukup sebentar. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Jadi ini saya hanya menambah wawasan. Jadi gimana sih vakuum? Jadi sekarang itu operasi katarak dengan teknik yang tadi vakuumifikasi. Jadi waktu yang apa namanya yang diambil pun tidak terlampau banyak, paling sekitar 10 sampai 15 menit saja. Recovery penglihatannya bisa langsung melihat dengan baik ya, tak perlu jahitan, tidak ada darah ya, jadi aman sekali. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira mengenai katarak ini? Izin bertanya, dokter. Silakan. Untuk kontraindikasi operasi katarak itu sendiri apa ya, dok? Apakah usia misalnya di atas 70 tahun atau bagaimana, dok? Oke, sebenarnya tidak ada kontraindikasi ya. Malah katarak itu harus diambil ya. Untuk apa? Supaya matanya bisa melihat kembali kan begitu. Jadi penglihatan itu bisa terjadi kalau katarak si kataraknya diambil.
Nah, kalau seandainya usia, ya usia berapapun nggak apa-apa, nggak ada masalah. Usia 100 tahun juga no problem. Sepanjang dia memang sudah mengganggu penglihatannya, silahkan. Kalau seandainya misalnya tekanan bola matanya lagi tinggi nih, ya kan, kita nggak lakukan operasi, tapi kita berikan pengobatan, kita turunkan dulu si tekanan intraokulinya. Setelah itu udah turun, baru kita operasi. Jadi sebenarnya kontraindikasi absolut itu tidak ada gitu, ya. Malah dengan hadirnya katarak itu sendiri itu akan menambah timbulnya penyakit-penyakit lainnya begitu. Jadi itu yang harus dihindarkan. Oke, sudah dipahami ya? Satu pertanyaan lagi dokter, apakah boleh? Untuk operasi massal yang biasa dilakukan dok ke daerah-daerah itu teknik yang digunakan apakah vakoemulsifikasi juga atau yang mana ya dok? Oke. Nah kalau vakoemulsifikasi kan jujur aja modalitasnya cukup tinggi, membawa-bawa mesinnya juga cukup lumayan repot begitu ya, cuma lumayan repot. Jadi kalau untuk bakti sosial kita selalu menggunakan teknik small incision cataract surgery. Jadi dia lebih apa namanya, lebih praktis ya, lebih gampang ya, lebih cepat juga tanpa jahitan gitu ya, dan modalitasnya tidak terlampau banyak gitu loh. Jadi nggak perlu apa namanya, nggak perlu biaya yang cukup besar. Kalau kalian mau, saya ada video SICS saya. Kalau mau nggak kalian lihat gitu. Kalau kalian lah. Mau dilihat? Atau ada kuliah lagi nih? Kasihan. Jam 1 sih dok. Lihat sebentar ya, jadi biar tahu. Jadi ini, Ya, oke, sebentar aja. Sebentar ya. Ya screen. Ini yang SICS ya. Nampak udah kelihatan ya? sudah dok. Oke. Wih, kok balik kemari? Oke, ini. Oke, saya cepetin pulang. Oke, ya. Ini ada katarak ya. Yang cukup tebal ya. Nah, saya lakukan pengguntingan. Ini SSIS ya. Saya lakukan pengguntingan pada konjungtiva ya. Pengguntingan pada konjungtiva. Oke. Nah, kan ada darah-darahnya nanti. Ini ya, oke, saya cepet sikit-sikit ya. Oke, saya harus buka lebar sampai tinggal skleranya lagi. Ya. Oke, siap itu saya lakukan counter ya. Pembulurannya saya kauterisasi ya, supaya berdarah ya. Oke, sampai bersih. Setelah itu saya lakukan insisi. Ya. Oke. Nah, ini ada namanya pisau crescent namanya. Oke, saya buat insisi. Oke. Seperti elips ya, elips terbalik ya. Saya lakukan tunneling ya, tunneling ke atas ya. Atas terus ya melalui sklera. Oke. Oke, tembus ke kornea. Tapi ini belum tembus ke anterior chamber. Saya tembus ke kornea saja ya. Oke. Saya kiri kanan, saya sama juga ya, saya cepetin pelan-pelan ya. Oke. Tapi jadi itu membuka tunnel, terowongan namanya ya. Oke, setelah itu saya tembus di daerah side port ya. Oke. Hampir sama dengan Veko. Saya lakukan penyuntikan
apa namanya, anestesi dan epinefrin, ya. Oke, setelah cukup lebar dilatasi, ya. Habis saya lakukan pemberian pewarnaan kripan dulu untuk mewarnai kapsul anteriornya. Setelah itu saya bilas ya, udah saya bilas, saya masukkan pemberian viskoelastis ya. Elastis, oke. Sama kayak tadi juga, kita lakukan kapsuloreksis ya, pembukaan kapsul anteriornya. Oke. Cuman ini karena dia metode SICS, jadi saya nggak menghancurkan di dalam. Jadi saya keluarkan nanti nukleusnya secara utuh. Jadi dengan demikian, si kapsul yang saya robek ini harus cukup besar dia, supaya si nukleusnya bisa keluar ya. Oke, saya cepat ya, sudah terambil. Oke. 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 Oke, setelah diambil ya, berarti sudah diambil ya kapsul anteriornya. Saya lakukan hidrodiseksi supaya nukleusnya bisa terlepas dari kapsul yang ada di dalam. Ya, oke. Oke, setelah itu lengkap, baru saya tembus si korneanya. Saya kasih visko dulu. Nah, yang tadi yang saya buat tunnel tadi, ini baru saya tembus ya. Saya tembus. Oke, baru saya buka kiri kanan. Nah, si nukleus yang di dalam ini akan saya keluarkan gitu. Bagaimana cara mengeluarkannya? Ya, saya tumbling dulu ke anterior chamber ya. Oke. Ini ada alat ya. Dua buah alat. Oke. Saya tumbling ke kanan. Oke. Saya naikkan dia ke atas. Ke atas anterior chamber. Oke. Oke, posisinya sudah di anterior chamber ini. Baru saya sendok dia keluar ya, dengan Vectis namanya. Oke, saya bersihkan dulu. Saya kasih dulu vitrus. Ini. Jadi supaya apa? Supaya jangan tersentuh si di kornea. Oke. Saya isi juga viskoelastis di atas si nukleus ini supaya ngangkatnya ini tadi si korneanya, endotel korneanya jangan tersentuh ya. Oke, ini namanya Vectis ya. Oke. Vectisnya, oke, saya masukkan ke dalam. Baru saya keluarkan. Nah, itu secara utuh ya. Itulah nukleus secara utuh ya. Oke, setelah itu tinggal saya bersihkan. Oke, saya bersihkan. Oke, saya bersihkan.
Lensanya belum masuk ya. Belum masuk. Ini saya masukkan lensanya. Kebetulan saya nggak punya rigid ya. Nah, oke, saya dalam. Oke, rata. Jadi kalau untuk yang baksos kita lakukan tindakan seperti begini. Jadi dia low cost ya, low cost dan memang pengerjaannya juga nggak terlalu lama. Oke, itu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Izin saya, Dok. Ya. Untuk nusa tanam yang dimasuk itu dapat bertahan seumur hidup atau perlu diganti pada periode waktu tertentu gitu, Dok? Oh, seumur hidup ya. Jadi nggak perlu kita ganti-ganti lagi ya. Seumur hidup kita pakai. Nah, komplikasinya itu tadi, misalnya tadi PCO ya. Jadi kadang-kadang ada jenis lensa yang kita tanam itu nggak cocok. Ya namanya kan ini kan benda asing masuk ke dalam tubuh kita. Reaksi kan pasti ada aja kan. Kadang-kadang ada kualitas yang nggak baik menimbulkan PCO. Jadi kapsul posteriornya keruh kembali gitu. Terus kalau itu gimana? Kita lakukan laser aja dengan yak laser, kita robek dengan laser sehingga dia si kekeruhannya bisa hilang ya. Jadi tapi ya tetap nggak bisa kita ganti-ganti lagi lensanya ya. Baik, Dok. Terima kasih. Iya. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Sih, Dok, mau bertanya. Ya, silakan. Tadi, Dok, kan lidokainnya kan dikasih setelah insisi, Dok. Berarti pas insisi itu si pasiennya masih teriak-teriak gitu. Oh, enggak. Gitu. Jadi enggak. Jadi kan kita kan sebelumnya kan ada namanya obat tetes pantokain. Pantokain itu isinya lidokain yang diencerkan ya. Jadi kita tetes terlebih dahulu ya. Kita tetes ya supaya nyaman. Jadi apalagi dengan teknik operasi sekarang itu nggak perlu ada suntik sana suntik sini. Mungkin kalau suntik sana pasien udah ketakutan kan. Jadi nggak ada suntik sana suntik sini. Jadi jadi anestesi cukup dengan tetes saja. Dan selama operasi itu memang pasiennya nggak ngelihat gitu, Dok. Kalau di bios itu memang nggak bisa melihat. Melihat pasiennya sadar kok. Jadi kita anestesi yang topikal saja. Jadi pasien sadar. Jadi dia melihat cahaya. Jadi kita menggunakan mikroskop kan. Jadi kita pakai mikroskop untuk melakukan tindakan operasi ini, nggak mata telanjang. Jadi pasien disuruh nengok lampu mikroskop itu aja. Gitu aja. Ya. Ada lagi mau ditanyakan? Oke. Nah, oke ya, semoga perkuliahannya ini bisa bermanfaat bagi kalian ya.